وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan talaqi Al-Quran kita. Sekarang surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi. Surah Ara'aital ladzi. Ya, mohon. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين Nah, diperhatikan di kata yukadzibu. Jadi zalnya tasydid ya, ada tasydid. Ya, yukadzibu dia ada hentakannya, kemudian mengalir ya, karena zal itu punya sifat rokhawah, di suaranya mengalir ya. Jadi cara mengucapkan zal tasydid itu hentak mengalir ya. Yukadzibu ya. Terus posisi lidah, ujung lidah nempel ke ujung gigi seri ya. Ujung lidah nempel ke ujung gigi seri. Yukadzi ya. Yukadzi ya. Jangan sampai seperti huruf zai dengan yukazzibu, yukazzi, salah ya. Tapi posisikan ujung lidah nempel ke ujung gigi seri ya. Yukadzi. Ulang. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم Nah, di sini juga ainnya tasydid, yad'u ya. Yad'u. Jadi ada hentakannya sedikit. Yad'ul yatim. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض
على طعام المسكين. Nah, ini juga sama huruf dod, dodnya tasydid ya, yahubbu. Yahubbu. Ya, di dod itu makhrajnya samping lidah, ya, samping lidah nempel ke gigi geraham atas. Ya, samping lidah nempel ke gigi geraham atas. Ya, yahubbu. Ya, yahubbu. Coba kita latih huruf dod dulu. Al. Coba ulang. Al. 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 Nah, samping lidahnya ya. Di samping lidah tempelkan gigi geraham atas. Ulang. L. L. Bo. 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 L. Bo. L. Bu. Bu. Yahubbu. Ya, jadi jangan sampai seperti dal, yahuddu, kan du, tapi bu. Ya, di samping lidahnya tempelkan ke gigi geraham atas. Nah, coba yahubbu, yahubbu, wala yahubbu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Nah, di sini ada lam tasydid dengan lam sukun berdekatan ya. Di lam tasydid ada hentakannya fawailul. Kalau lam sukun biasa saja lil, lil, lil. Jadi dibedakan pengucapan lam tasydid dengan lam sukun ya. Fawailul lil, lul, lil. Jadi ada tekanan sedikit ya. Pak, fawailul lil musallin. Ulang. Fawailul lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Nah, nun sukun bertemu sod, hukum apa Bu? Ikhfa ya. Jadi nun sukun bertemu huruf sod itu diikhfakan ya, ikhfa hukumnya. Dan huruf sod itu huruf tebal ya, maka ikhfanya juga ikut tebal ya. Also ya. Also so ya. Nah, itu. Di sod itu makhrajnya sama seperti huruf sin ya, huruf sin, zai, sod itu satu makhraj ya. Sin, zai, sod. Nah, ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri bawah. Ya, ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi seri bawah. Ya. So, ya, so. Ya. Else, coba ikuti. Else, else. Kita praktekkan dulu huruf sodnya dulu ya. Else, else. Sekarang huruf sin. S, S. Sekarang huruf zai. Az, az. Itu satu ya, di satu makhraj. Zai, sin, sod itu satu makhraj ya.
ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri bawah. Nah, huruf shad ditebalkan, maka ikhfanya juga ikut tebal. Auso. Ya, ain tipis, shad tebal. Auso. Ya. Coba. Auso. Di ikhfa itu pengucapannya persiapan ke huruf setelahnya. Ya. Karena di sini bertemu huruf shad, maka persiapan ke huruf shad. Coba ulang. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Ainnya dijelaskan ya. U. Ulang. Wa yamna'una al-ma'un. Nah, kita lanjut satu surat lagi, surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nunnya tasdid ya, digunakan dulu. In ya. Juga jangan sampai, hati-hati hamzahnya jangan dipanjangkan ya, jadi jangan in, bukan in, tapi langsung ke huruf nun. Inna gitu ya, inna, jangan in, jangan seperti itu, tapi langsung ke nun. Inna. Coba ulang. Inna a'tainakal kautsar. Kal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ro sukun sebelumnya fathah, jadi baca tebal. Thar. Jadi bukan thar, tapi thar. Ya, thar. Ba. Al-kautsar. Al-kautsar. Ulang. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, harus diperhatikan, sering banyak yang salah di ayat 2 ini ya. Jadi jangan sampai memanjangkan lamnya
Lamnya dipendekkan. Fashollili. Ya, jangan fasholli li rabbika. Ya, tapi dipendekkan lamnya. Fashollili. Ya, fashollili. Jadi satu harokat. Ya. Di lamnya dibaca satu harokat. Dua, ulang. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar. Ha, ha, ha ya, ha, ha, ha. Jadi tengah tenggorokan. Ulang. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Mungkin cukup. Ini ya. Jadi yang tadi diingatkan kembali di di huruf-huruf bertasydid ya, kemudian di pengucapan hukum ikhfa dan huruf ro ya. Di ro sukun sebelumnya fathah, ro sukun sebelumnya dhammah itu dibaca tebal. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum dimulai, pada seluruh jamaah dimohon untuk mengisi saf yang kosong, dan untuk jamaah yang masih di luar dimohon untuk memasuki area masjid terlebih dahulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di Masjid Baitur Rahman ini dengan tujuan yang sama, yaitu menuntut ilmu dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan mengisi ahad hari ini yaitu bersama Al-Ustaz Nasruddin Syarif. Tapi sebelum ke Al-Ustaz, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman ahad kedua bulan November insyaallah bersama Al-Ustaz Rahmat Najib. Yang kedua, kami informasikan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 akan terjadi gerhana bulan total. Oleh karenanya, mari kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah terkait hal tersebut, di antaranya dengan melaksanakan sholat khusuf di masjid-masjid terdekat. Yang ketiga, Mahat Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran atas semua dukungan dari jamaah sekalian, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahat Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Dikarenakan Al-Ustaz sudah hadir di hadapan kita semua, langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis nomor 92 halaman 313. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anzalallahu biqaumin 'adzaban," apabila Allah menurunkan terhadap satu kaum adzaban, siksa, asabal adzabu, maka siksa itu akan kena man kana fihim, kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka, mau orang soleh, mau orang durhaka, semuanya kababan usiksa. Kemudian itu mereka akan dibangkitkan di hari kiamat ala a'malihim, tergantung atau sesuai dengan amal-amal mereka. Hadis ini
menunjukkan bahwa siksa Allah yang turun ke satu kaum itu akan rata di dunia, baik kenanya kepada orang yang soleh ataupun kepada orang yang durhaka. Tapi nanti di akhirat akan berbeda. Orang yang solih tentu menuju rahmat Allah, sedangkan orang yang durhaka menuju siksa Allah. Jadi di dunia disamakan, tapi nanti di akhirat dibedakan, tergantung niatnya. Di halaman 315, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istaiqadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minan naum muhmar. Ini kata Zainab binti Jahash, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam Nabi pernah bangun dari tidurnya dalam keadaan muhmarran wajhu, merah wajahnya. Merah wajah ini menggambarkan marah atau terkejut atau sedih yang berlebihan. Yaqulu, tiba-tiba beliau bersabda, dan ngalindurnya urang mah pan udah tebugu-bugu teh ngalindur. Nabi mah bebas dari ngalindur. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wailun, kecelakaan yang besar. Lil Arabi, bagi bangsa Arab. Min syarrin, dari kejahatan, dari kerusakan. Qad iqtaraba, yang sungguh telah dekat. Zaman Nabi telah dekat, belum terjadi, nanti terjadinya sejak zaman Abu Bakar, zaman Umar, terus sampai sekarang. Futihal yauma, sudah dibukakan pada hari itu atau pada hari ini, min radmi Ya'juj wa Ma'juj, benteng Ya'juj dan Ma'juj, mithlu hadhihi, seperti ini. Lalu Sufyan perawi melingkarkan 90 atau 100, maksudnya begini ya, mengenakan ibu jari dan telunjuk. Benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka segini, maksudnya sedikit. Qila, Zainab bertanya, anahliku wa fina sholihun, apakah kita akan binasa padahal kan di kita ada orang-orang soleh? Qala, kata Nabi, na'am, iya. Idza kathrul khubath, apabila banyak yang jeleknya. Jadi Nabi SAW mendapatkan wahyu. Wahyunya itu bangsa Arab akan rusak, akan hancur, akan ditimpa banyak kejahatan. Dan Nabi menyebutkan kode ketarba. Apa cirinya? Cirinya benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka segini. Ya'juj dan Ma'juj itu mufsiduna fil ardh, ya, tukang merusak di bumi, yang sampai saat ini diamankan oleh Allah di balik benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Ada di Al-Quran. Al-Quran mustahil bohong. Piraku Quran bohong babunya. Di mana cenah bentengna geuning di Koreaan, di Kota Baru Parahyangan teu aya. Meski benteng itu belum ketemu bukan berarti tidak ada.
meski makhluk itu belum ketemu di Google Map, ya bukan berarti tidak ada. Kan banyak yang belum ketemu di Google Map. Quran mah mungkin bohong, Google Map mah mungkin bohong, mungkin salah. Quran gak mungkin salah, manusia mungkin salah. Kalau belum ada ya memang belum ada. Dan Zulkarnain ge hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbika haqqan. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Jika sudah datang waktu yang dijanjikan oleh Rabbku, maka benteng ini akan hancur dan janji Allah pasti benarnya. Jadi can datang waktu yang dijanjikan. Kapan waktu yang dijanjikannya itu? Yaitu hari kiamat. Ya, kalau benteng Yajuj Majuj sudah terbuka mah geus teh kiamat. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun wa qatarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina zalamu dan seterusnya. Surat Al-Anbiya itu lembar terakhir sebelah kiri. Ketika terbuka Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi, yansilun teh arti asalnya orokmu borojo lahir dan silun nasl itu kan keturunan mabrul nya ngalut ngabandalut tiluhur duka gunung bentang itu duka gunung siga nama aya geranjik bu taliti ka ditu Pak ya lamun eueuh nya berarti lain tak guys terbuka Yajuj Majuj, hancur bentengnya, turun semua, merusak. Nah, di sana waqtarabal wa'dul haq, janji yang benar yang dijanjikan itu dekat. Faidah ya syahitun absarul ladzina zalamu, wah terbelalak mata orang zalim, maksudnya ketakutan. Hari kiamat teh. Jadi sigana kiamat lami kenehnya Yajuj Majujna can turun sigana moal kaalaman ku bapak ku ibu nya kabujang ngarantunkeun menik kitu cenah Ustaz buah abdi moal kaalaman terbuka Yajuj dan Majuj benteng ini adalah dohir. Cuma maknanya apa? Nah, kalau dikaitkan dengan hadis ini menunjukkan ada korelasinya mulai muqaddimah kerusakan kehancuran sebelum Yajuj dan Majuj semuanya turun. Yajuj Majuj itu kan keturunan Nabi Adam sama anak-anak Nabi Adam, cuma memang bangsa perusak ya, yang hanya bisa diamankan di balik benteng-bentengnya di mana walau alam. Nabi SAW juga belum menjelaskan karena zaman Nabi channel Google Map bukan mutus ayam. Jadi maksud terbuka sedikit benteng Yajuj Majuj itu maksudnya ini celah-celah kerusakan dan pengerusakan itu sudah terbuka, sudah mulai ada, dan itu yang akan menghancurkan bangsa Arab. Bagaimana kehancuran bangsa Arab waktu itu kita tahu dalam sejarah. Zaman Abu Bakar rusaknya satu oleh nabi-nabi palsu. Ya. Nabi-nabi palsu itu punya pasukan, mereka punya dai-dai, berdakwah, mengajak kepada ajaran nabi-nabi palsu itu, kemudian punya pasukan perang. Ya. Ini mulanya.
mulai banyak sampai istaharrol qatlu alal qurra, banyak para penghafal Quran yang berguguran ya, sampai nanti diusulkan dibuat mushaf Al-Quran. Kemudian yang kedua, para pembangkang zakat, nutu malalayar zakat, kemudian mempengaruhi umat Islam lainnya. Kalau tidak mau bayar zakat, artinya ini tidak imamah imaroh kepada khalifah. Kalau tidak imamah imaroh kepada khalifah, berarti hilang persatuan Islam. Ya. Kalau hilang persatuan Islam, ini perpecahan di tengah-tengah umat. Makanya Abu Bakar kepada para separatis ini, karena kesannya jadi separatis, ya, senang memberontak, perang di dunia. Ya. Lanjut sampai zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab ini banyak mu'alaf yang menggerogoti dari dalam, karena di zaman Umar mu'alaf itu diberi sumbangan deh. Kata Umar, mu'alaf zaman Nabi masih kena butuh dijinakan hatinya. Kalau sekarang mau masuk Islam silakan, tidak nggak apa-apa. Galak kata Umar. Sampai Umar dibunuh oleh mu'alaf menyeri hati teka bagian. Banyaknya digerakkan. Yang asalnya dikasih dana besar santunannya, PSU, BLT, PKH, nanti akhirnya disetop, nyeri hati. Orang Irak itu sampai datang susulumputan, ayat senang dipaehan, ya, sampai ketika Umar sholat subuh kemudian dibunuh. Ini sabejat-bejatna Indonesia tak pernah ayat kan presiden dibunuh. Zaman dulu Khalifah Umar kurang kumasoleh dibanding Jokowi mah 1000 kali lipat. Ini menggambarkan bagaimana masyarakat saat itu bengalnya, bengis, wani perang jeung Khalifah Abu Bakar, perang Khalifah Umar, membunuh. Lalu nanti di zaman Utsman sama, semuanya datangnya dari Irak, dari arah timur. Dan ini yang Nabi sabdakan sudah kita bahas dulu hadisnya. Al-fitnah hauna min haitsu yatlu qarn syaitan, kata Nabi. Fitnah akan datang dari sana, ya, tiwetan. Bakal datang tiwetan. Tiwetan itu mana? Bandung. Kan Jawa. Wetan nunjukna ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tuh kan datang dari sana, maksudnya di Irak. Dan itu terbukti. So, dah hese kahartina ku akal. Utsman bin Affan teh kurang naon. Solehna, salat malamnya sampai diabadikan di surat Az-Zumar. Aman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Kata Ibnu Umar, Utsman bin Affan, orang yang sepanjang malamnya tentu ada tidurnya. Ana al-lail teh artinya lailam tawila, lain sejam tapi 2 jam 3 jam. Qanitun, tunduk kepada Allah, sajidah wa qa'ima, sujud, berdiri, sholat, mang jam-jam sholat. Kurang kumadar mawana, kata Utsman bin Affan ketika dikepung para demonstran, kalian lupa ya, itu sumur di Madinah teh siapa yang belinya? Kan saya. Lalu kenapa saya sekarang tidak bisa minum dari air sumur itu? Sampai minum air laut. Kalian lupa ya, siapa dulu yang meluaskan Masjid Nabawi? Kan saya. Dan artinya agung, ya kapaksa terkena fitnah di demo. Lalu kenapa saya sekarang nggak bisa sholat di Masjid Nabawi?
kan teu kaharti nya. Khalifah soleh nepikeun ka teu bisa nginum, teu bisa sholat. Duka kumaha situasi politik zaman itu, sampai kemudian berhasil masuk merangsak, ya, membunuh Utsman bin Affan, istrinya. Sabejat-bejatna rakyat Indonesia pan henteu dugikeun ka presiden di aya tewani yang ngagambarkeun kumaha bengalna masyarakat zaman itu. Naik ke zaman Ali sarua di Irak, nepikeun ka Ali pindah ke khalifahannya ke Irak, ke Kufah. Amr barat. Sudah terbunuh Ali, ya. Ini dulunya pengikut Ali, ada sesuatu yang tidak disenangi. Wah, cenah Ali teh kenapa menyerahkan hukum ke manusia, bunuh anaknya dionan kan Husain bin Ali. Ayo cenah gabung, kita sama-sama lawan daulah Umayyah, keturunan Umayyah. Di Karbala diantep sampai dibantai oleh tentara Umayyah. Min syarrin qadiq taroba. Dalam hadis yang lain kan wa yakthuru fihil harju, akan ada banyak al-harju. Sahabat tanya, mal harj ya Rasulullah, naon al-harju teh? Kata Nabi sambil begini, al-qatlu, pembunuhan. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh, Husain bin Ali dibunuh. Para sahabat sampai terlibat dalam peperangan. Meski kemudian sahabat mah menahan diri, ya, tobat, salah ladar, terus ke bawahnya, terus kerusuhan, perang saudara, perang karena kekuasaan. Di zaman Marwan bin Hakam itu sampai Ka'bah hancur. Abdullah bin Zubair teh incun Abu Bakar memproklamasikan diri jadi khalifah 11 tahunnya diserang ke kekhalifahan Nusana. Marwan wafat digantikan ku anaknya Abdul Malik bin Marwan, mitohana khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai hancur Ka'bah, sampai terbunuh Abdullah bin Zubair. Teka hati. Kalau ditanya salah siapa, ya memang salah Abdullah bin Zubair. Tapi tidak bisa disebut salah, ijtihad. Ketika Muawiyah ke Yazid, Yazid ke Muawiyah, Muawiyahnya masih kecil, Muawiyah incuna, ngaranna sami Muawiyah, diganti ku Marwan. Marwan memang khalifah yang kurang soleh, tapi tidak legal. Ini penduduk Makkah mung dipimpin ku Marwan, baiat ke Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair gubernur di sana yang soleh. Atau jadi ada dua kepemimpinan, dua khalifah, otomatis perang. Kalah kan. 11 tahun berkuasa, wafat, Ka'bah hancur. Masa tanah suci ada perang? Boleh perang di tanah suci? Kenapa? Itu gambaran min syarrin qadiq taroba. Maka dari itu, kata para ulama, umat Islam terpecah bukan karena agamanya, tapi umat Islam terpecah karena politik, karena dunia, karena kekuasaan. Dan karena itu pula kemudian muncullah sekte-sekte, kayak sekte Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, terus. Bukan dari agama. Tapi satu hal yang patut diacungi jempol, dan itu janji Nabi. Di tengah-tengah perpecahan itu akan ada satu yang selamat. Ahlus sunnah wal jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi dan al jamaah. Ya, itu satu kesatuan. Orang yang tetap sabar, menahan diri, tidak terlibat konflik, fokus di bagaimana merawat umat tetap dalam kesatuan. Makanya boleh saja berdarah-darah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhum, sampai kemudian nanti zaman Abdullah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan, ya, di Irak,
berdarah-darah sampai nanti ke Abbasiyah. Cuma Quran dan Sunnah mah aman. Sugan terbawa rusak, umat Islam juga utuh, ya. Tidak kemudian jadi Syiah KB ngeblek Mu'tazilah Syiah Mu'tazilah Khawarij sempalan-sempalan kecil. Ilmu hadis, ilmu fikih tetap terjaga, ilmu tafsir tetap terjaga. Nah, ini jasa dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang meski situasi kacau, politik hancur, silih perang, ya, saling membunuh, tapi ini kelompok umat yang menjaga persatuan, yang tidak ikut terlibat dalam peperangan, mereka berhasil menjaga keutuhan Quran, Sunnah, ajaran, ya, kesatuan umat, sahabat, tabiin, atba tabiin, tetap terjaga. Tradisi keagamaan, tradisi keilmuan, keislaman. Ternyata hebat. Orang-orang solih di zaman dulu, ya, meski ada riak-riak politik, tapi itu mempengaruhi dalam hal agama. Beda jeung agama Kristen, wah geus teu pugu we nu mana nu bener. Agama Yahudi komo, agama yang lainnya apalagi. Bentuk agamanya tetap ada. Ini jasa dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan dari Zainab, masa kami akan ikut binasa? Padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang yang soleh. Kata Nabi, iya, kalau memang yang jeleknya lebih banyak. Tapi terbukti dalam sejarah, yang jelek tidak lebih banyak daripada yang soleh. Akibatnya agama Islam sampai kepada dalam mengusoleh nabiya, meureun agama Islam itu juga agama Kristen. Kitabna leungit, hadisna komo. Kitabna lagi aya Markus, Matius, Lukas, Yohanes, beda-beda. Hadis tradisi kumaha pengamalan Quran jeung hadis nu aya dina ijma' sahabat ya, atanapi salafus sholih ya, gak mungkin ada. Tapi di Islam ada. Khazanah tafsir itu kan penjelasan Nabi, penjelasan sahabat. Khazanah fikih, khazanah hadis, lengkap sampai tetap bisa diamalkan oleh kita. Maksudnya ini Nabi SAW mengingatkan agar kita nanti di zaman sekarang yang sudah dikategorikan zamannya fitnah, harus tetap menjadi orang-orang yang solih. Orang yang solih yang tidak terbawa arus rusak. Kerusakan zaman ini, kerusakannya adalah karena pengaruh barat. Itu sudah diomongkan oleh para ulama di tahun 60-an, 70-an, di zaman Pak Nasir gini, Pak Rasidi. Al-Atas itu kan 70. Bahaya terbesar umat Islam hari ini adalah paradigma barat, sekularisme, liberalisme. Dan itu kita rasakan sendiri. Dalam dunia politik, aya kan itu partai Islam. Aya. Sebarang hiji mau beja-beja. Bisa dianggap kampanye. Partai Islam yang ada benar Islam. Gini jeronan. Nyaleung lah dibanding itu Islam. Kenapa tokoh-tokoh Islam di Indonesia tidak milih partai Islam? Malah partai nanti partai mengolah Islam. Islam itu jangan dibawa ke politik, itu kan bukti. Ya. Ta umat Islam tong kabawa rusak. Alhamdulillah. Kita masih punya jaring MUI, ya Persis didinya NU garis lurus, ya makin garis lurus dalam berbara rekok so. Ada Muhammadiyah, lurusnya Muhammadiyah mampu meluruskan Amin Rais kembali ke jalan yang lurus.
anu respons mengkol bisa ya. Enak kembali lagi ke jalan yang lurus meski terlalu terlambat. Sudah ideal lagi umur 40 50 nya usia bisa JJ Prof Atip X 70 mah sudah kuduna istirahat. Susah untuk meraih kesuksesan pergerakan. Harus 40 50 sih Nabi. Sekolah tuh coba membahulah ke anyar nyempannya gitu teh lurus teh, tapi nya alhamdulillah kurang doakeun husnul khotimah banyak daripada tuluy lieur sudah kembali ke umat ya bikin partai eta mau beja-beja dunia pendidikan sok ayeuna MTS MA jeung pasantren wae kurikulumna kurikulum sekuler diajar sejarah no sekuler dipangiankeun sejarah Islam ku Ustaz Tiar teu payu dipakena ku pasantren 27 we unggul duka di Padalarang dipake henteu di Pajagalan henteu alasanna damel aya dina UN jeung UM susah anak-anak tahu Pajajaran teh Hindu we Majapahit teh Hindu we seakan-akan Indonesia itu dulunya Hindu we jasa Islam dipakena Bhinneka Tunggal Ika ya. Padahal mah aya bahasa Arab bahasa Islam tadi pakai tuh pengaruh rusak sekularisme masuk ke dunia pendidikan politik termasuk kanu ekonomi haji gitu urang mah kapaksa nya bisnisna bisnis riba susah lujung banyak alasan tuh bukti ini kerusakan sudah ada ini dalam konteks hari ini tinggal masalahnya kita ini masuk bagian finas solihun atau ada penelurusan. Saya sering contohkan dengan Singapura ya saya sering contohkan dengan Singapura itu dulunya kesultanan Islam Bapak Ibu kasih yang Masjid Sultan hiji-hiji masjid nu adana di kaluarkeun Masjid Sultan dulunya itu Masjid Sultan aya teu ada di Singapura di kaluarkeun moal aya urang di jalan ngadaguan geus adzan maghrib bacaan mun keur saum Ramadan moal tradisi tarawih di urang rame enggak ada padahal dulunya Singapura itu kesultanan Islam. Kenapa sekarang jadi begitu? Karena kathurul khobat. Masa dosen kafir padahal dosen Islam nu ngabela LGBT di penjara. Komo orang Islam. Kata orang Singapura, umat Islam Singapura sekarang 11%. Yang 11% itu yang Jumatan paling cuma 3%. Gimana bang ukurnya? Saya tanya. Iya Ustaz. Di pabrik saya, di kantor saya ada 10 orang muslim. Yang Jumatan cuma 3. Sisanya enggak. Ini tetangga kita. Orang Bangladesh, orang Islam. Lihat. Ke Ramadan Nabi kali itu. Enggak sahur. Ada orang Islam. Pandu ramanya mun aya nu teu puasa kumaha? Wirang ban. Preman lagi kapaksa puasa. Di urang mah preman lagi kapaksa puasa. Salat mah teu tara salat lamun teu puasa era. Di Singapura mah orang Islam na wae ge tara puasa. Anaknya itu udah kelas 4 SD, udah teu sahur. Sok budak urang mau 4 SD teu puasa meureun teu di era-eranya. Anak-anak saya semuanya sebelum masuk SD geus para puasa. Sami putra bapak ibu gitu. Jadi itu mau budak kelas 4 SD, acan mah kelas 5 teh kakara diajar. Anak-anak ustad punten rokna sapaha teh lulusan Pajagalan itu jadi disebutkeun. Nepikeun ka kitu. Di urang sabejat-bejatna nya lulusan Pajagalan moal. Nah baheula na baong oge. Geus balik ka lemurna masaroleh.
minimal tukang ngaji, ngajian tengah huruf ngaji naon urusan pesantren, wah di ditu. Itu karena kasurol obat. Bunuh diri itu geus teu itu. Jadi bunuh diri itu sehari berapa sudah nggak terhitung. Tiap hari aja dibunuh diri. Ini kampus Muhammadiyah. Hareupeunana nu jararudi bari mararabo. Tukangeunana prostitusi. Prostitusi paling murah cenah bos. Kenapa prostitusi paling murah, Bah? Ya karena harganya semalam $50. $50 Singapura teh kalau 10.000, 500.000 murah. Kalau yang mahalnya tuh cina sebelah sana deket di Marina, Maya Hotel Kapal Nabi Nuh. Terang, ya kan? Hotel Kapal Nabi Nuh, nya nuluhurna kapal. Itu kenapa cerita dinamakan Hotel Kapal Nabi Nuh? Ya, jadi kalau nanti tsunami, cina naik ke hotel itu kayak Nabi Nuh selamat. Tara sarolat kapikiran ke nih, mungkin tadi urang ayah sekolah upunan atau dabu jam 3 teh kan jam di Singapura kan masuk kerja jam 7. Jadi jam 2 teh guys. Jam 2 teh jam 3 lah maksimal. Jam 3 teh guys kalau luar kerja mararabok, mararain miras teh ngajajar hareupeun kampus teh. Ya. Tukangeunana wah tuh nalongkrong si akeu-akeu atau si neng-neng si akeu-akeu udah para rete. Mungkin di urang aya masjid, aya kampus Islam hareupan marabok meureun teu kudu FPI gitu mah pemuda Persis oge nya berak ngajada oge. Kadang keheul ka pemuda Persis teh nya. Ya cete FPI mah boro-boro preman polisi wae ge sieun ku FPI. Nah pemuda Persis sieun ku polisi sieun ku preman. Aneh-aneh wae ngararaji bungkul antara diajar garut gitu. Nggak ada kan di kita nya kakara aya nu ngajual miras wae lain pesta miras hareup. Enggak mungkin. Itu kenapa mereka seperti itu? Karena orang-orang solehnya kalah gerak, kalah gerakannya. Di kita sabajabiyana alhamdulillah orang-orang solehnya masih bergerak, dan saya menilai di kita masih banyak orang soleh mata kepala juga Singapura itu tertangkap dari obrolan di taksi cek sesepuhna ya cek datu saya nyebutnya datu udah mau dipanggilnya datu. Seandainya orang tua kita dulu seperti orang tua di Indonesia, kayaknya negara kita nggak bakalan begini. Orang meninggalin Singapura tuh maju bangunannya kan, yang namanya peradaban itu kuncinya di manusia. Cingkuma manusia. Masa free sex di mana-mana, mabok di mana-mana disebut maju. Judi di mana-mana, bunuh diri unggal poe. Orang miskin salang-saran natenya udah kebutuhan nanti harus 75.000 itu nama minimal gaji teh kudu 7,5 juta sebulan mun hayang hirup di sini lumun teh udah terlindas jadi orang miskin ya sengsara dicabut hak keluarga negaranya persis jika Ahok di Jakarta kamar we diselamatkan ku Anies orang miskin kan semakin tertindas, digusur, pajak ditaikun. Jadi pokoknya udah nyingkah di Jakarta. Untungnya diganti gubernur ku Anies. Tapi lagi kapannya lagi. Ya ini menunjukkan bahwa masih banyak ya masyarakat yang solih anu terido nya dipimpin ku si Ahok ya turun ke jalan masih banyak. Jadi ada sisi pesimisme harus kita tanamkan agar kita waspada, tapi sisi optimisme juga jangan dihilangkan. Ini karena Indonesia masih banyak orang yang solihnya dibanding Singapura.
Ya. Sabejat-bejatna Indonesia teh jiga Malaysia. Malaysia kan ada satu pulau khusus buat main, buat judi. Tas si Lukas NMB teh kan obatnya ke Malaysia di atas. Buat mabok, buat Cina, ya. Di urang mah di Bali kan banyak anu si Hotman Paris Tombol boga pabon di ditu. Langsung protes warga-wargana alhamdulillah hindu-hindu oge. Bising gitu. Nah, dibikin aturan sampai jam 12, temenang leuwih ti ditu menunjukkan. Dalam nu kitu aya di Jawa Barat moal mungkin ya. Di Bali we, memang pulau kafir. Tapi bukan berarti kemudian orang Islamnya tidak bergerak. Nah, ini hemat saya ini karena kita di Indonesia ada ormas. Di Malaysia kurang ormas, cuma yayasan-yayasan. Di Timur Tengah komo ormas. Dalam ormas itu di Saudi Arabia, Raja Saudi itu si MBSN itu mau menang-menang. Karena masyarakat punya bergaining posisi, punya adu tawar. Oh, di urang presiden mau bisa kumaha? Anggar we kumaha Muhammadiyah, NU, MUI. NU jeung Muhammadiyah mah dianggap keluar MUI. MUI-nya bersuara itu bisa kumaha ya. Jadi itu yang harus kita tekankan juga ke masyarakat. Ayana ormas teh itu sebagai gerak jaring amar ma'ruf nahi munkar sehingga kita kuat menghadapi penguasa. Ya. So Bupati Bandung Barat oge mun persisna ngendeukeun we terus kok. Si Henggi teh nya gerakeun we ku saduus teh persisna geuper sih. Yang namanya penguasa bukan jangankan persis ku LSM nu leutik wae tapi LSM-nya bergerak sieun ngaranna penguasa. Apalagi kalau jumlahnya seperti Persis, ya, Muhammadiyah, NU, sieun. Dan itu hadis ini yang finas Hollywood sudah kita amalkan lewat gerakan dakwah berbasis sosial kemasyarakatan. Persis yang sekolah didanaan ke pemerintah, bikin masjid danaan ke pemerintah, sehingga masjid agung di pasarnya, masjid agung di alun-alun, kan memang ada gua dana pemerintah. Ada kurang ada gua dana pemerintah, dengan menyumbang, ayo, tapi terus membangun ini gerakan-gerakan dakwah untuk lebih membanyakkan orang-orang soleh agar kerusakan tidak lebih banyak dan harus kita bertahan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sok silakan tetap gerak di Persisnya, bergerak di bidang dakwahnya, bidang pendidikannya, sosialnya. Abdi mah cacan jadi anggotanya atau tinggal langsung jadi anggota mengesena. Abdi teh sempat sok atuh minimal duitna ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bapak nggak bisa tenaganya, waktunya habis di kantor, di kampus, di pasar, so duitnya minimal. Uang itu bisa bergerak ke zaman Nabi ada gerak jihad itu bi amwalikum lah kekarawan. Fusikum nggak ada uang nggak mungkin jalan. Tapi bukan berarti uang nang ada guan pamerintah gitu. Uangnya uang kita. Bi amwalikum wa anfusikum. Ini sebagai ikhtiar bersama kita ngarauran teh juga Singapura atau juga Saudi Arabia ya namanya itu kan puntennya bahasa abdi goblok lah gitu. Hari Halloween diayakeun aing muludan teu meunang. Pan kuduna teh muludan ulah Halloween komo gitu. Aya cek orang irwa banget. Ada dasar Wahabi cenah gitu. Hari Halloween diayakeun, artis Korea di araronan, MBS lain nanti. Hari muludan cenah eueuh gitu. Dijawabna ku urang, muludan tong aya Halloween komo. Kan di satu sisi kan memang kurang aja. Nu kitu diayakeun hayangna jiga Dubai, hayangna jiga Qatar kan sedang mengajukan proposal Piala Dunia. Saudi Arabia teh jiga Qatar. Tinggal di Qatar, tinggal di Dubai, disebut negara maju gitu. Rusak. Agamanya rusak, keilmuannya
Terus nah dalam di Saudi aya ormas mah bisa bergerak. Sekarang kan yang gerak itu cuma khotib Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi. Karek ngomong saeutik protes tentang Israel, cido penjara. Yang lainnya nggak bisa. Tapi orang mau mungkin soal usah jejet tarik. Aku polisi meureun teu euneur ka Indonesia ku PSI. Orang Muhammadiyah setarik-tarikna nya Prof. Din Samsudin tewak ku Jokowi. Euneur ta Muhammadiyah euneur Indonesia. Jangan ditewak kurang jadi kendor siap gerak karena pemerintah. Itu kedahsyatan dakwah lewat pergerakan kemasyarakatan. Jadi ini harus dipertahankan. Tuh kudu aya istilah wah cenah hizbiyah teh jahiliyah, asobiyah, gandeng maneh nu asobiyah gitu. Biar sudah kadang-kadang kita sudah bergerak, kita sudah berjuang, geus maju manehna ditukar, enak nyarekan urang geus maju. Mun maneh ayo maju bareng. Kita tidak takusil dengan salafi, ya. Tuh jadi disebutkan salafi. Ngan salafi tong usil kumaha urang teh di jero. Urang terus maju terus, pantang mundur. Bagaimana kita bergerak agar ini yang obat itu jangan jadi lebih banyak daripada kita orang-orang yang solid. Di hadis berikutnya ini menguatkan yang tadi ya. Jadi kata Nabi, kalau Allah menurunkan siksanya ke penduduk bumi, ada orang solid sekalipun semuanya akan binasa. Lalu kata Nabi ke Aisyah, Allah itu akan meratakan, tapi nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai niat dan amal mereka. Maksudnya ya jelek juga kan, masa kita binasa semua di dunia. Kita mah cenah penting soleh, batu rusak oge moal kabar rusaknya, tapi ka urang nanti generasi urang mah mungkin urang soleh kasarna masyarakat geus rusak dan juga orang Singapura gitu ya. Moal kabar rusak, tapi generasi urang ketika lebih banyak yang tidak soleh. Ayeuna oge kurang kaosnya baru teh dibawahna gerak memakmurkan remaja masjid, pemuda PSI di jamaah jadi generasi gadget. Jadi tetap bukan berarti hadis ini penting orang soleh najan kabawa binasa di dunia di akhirat dibedakan. Masalahnya kita berpikir ke depannya. Mun urang maut eta ke kumaha generasi sesudahnya. Apakah kita rela umat Islam di Indonesia juga di Singapura? Generasinya hilang, makanya bisa keluar nanti ke pajaganya KUI kuliahnya aneh CT kamu mah pan orang Indonesia wae sekolahnya di Singapura, si Kaesang jadi tukang cau anakna Jokowi sekolah di Singapura, kuliah di Singapura. Nah ya orang Singapura kuliah ke Bandung gimana ini CT abah nah, di gimana saya nggak melihat majunya ilmu pengetahuan, tapi saya lihat ini bagaimana anak saya ketika sekolah dan kuliah tidak terbawa pergaulan yang parah. Di Bandung mah aman kan bisa dititipkan ke Ustadz Ucu dititipkan, ke Ustadz Eka dititipkan. Daripada ini di Singapura, memang di Singapura maju ilmu, di Bandung mau ke Singapurnya kuliah. Ayo di Singapura di ke Bandung ke STIP ke KUPI, Kawin, Liana. Nah, ya di sini ada kultur yang menyebabkan anak kami ngeluh ngaji, ke masjid, merasakan kumaha hangatnya Ramadan. Di Singapura nggak ada cawerang Ramadan. Kayak adanya adang itu bisa. Terus ke bawahnya juga sama ya, ini hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, intinya sebagaimana langsung saja halaman terakhir, halaman 318 disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fil hadits, dalam hadis ini tahdzirun wa takhwifun adzim.
ada peringatan dan ancaman yang keras liman sakata anin nahyi, bagi orang yang diam dari nahi munkar. Jadi bapak-bapak tong rici, tong cukup ngaji sorangan, kita harus gabung di jemaah pengajian dan bikin gerakan, ya. Minimal gerakan di RT, di RW. Kalau kita sudah eksis, nu mabok teh era. Tapi kenapa di daerah-daerah tertentu, di Asep Kojam disebutnya Kampung Medan, tete tanah Nusakura, tapi si Batak di Jalan Ruala, kurang ajar kan Batakna, Bekingna, Rema, disebutnya Kampung Medan, dan Kamaria Kahuruan, kata Asep Kojam. Togel ini mau mabok, ada masjid, nggak ada jamaah aja, emang nggak ada masjid, tanah hektar-hektaran. Dan di daerahnya lagi ilegal itu baru gak surat-surat, tapi jual beli itu si Batak didinya. Kenapa banyak kemaksiatan? Karena nggak ada jamaah ngaji. Kalau kita ada jamaah ngaji nu mabok ge sieun nu main sieun komo aya nu jinah moal. Jadi kita jangan soleh sorangan, minimal eksiskan eksistensi kita, kemungkaran bakal sieun. Kan rumusna ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau nggak ja'al haqqu, batil nggak mungkin zahaq. Fakaifa biman dana, maka bagaimana bagi yang simpati. Fakaifa biman rodiya, apalagi yang ridho. Fakaifa biman kebanyakan semuanya ketika sholawat ada kata-kata sayyidina, karena mereka enggak. Kalau mengajarkan langsung anak-anak ketika sayyidina atau dalam pakai sayyidina, pasti semuanya dan 90% semuanya pakai akan protes. Akhirnya saya sebagai guru mereka besok aku yang tahu aja yang bisa. Yang penting kamu sholat, jangan tinggalkan sholat kalau kewajibannya. Akhirnya masuk praktek inilah sadana lulus, tapi dengan sayyidina. Simpul. Kalau bosan kami ACC aliran Persis itu. Maka Bapak Ibu, kemungkaran itu sesuatu yang pasti dosanya. Ijtihad mah bukan mungkar. Sayyidina itu wilayah ijtihad. Ijtihad mah anu bener 2, anu salah hiji. Persis 2, pahalana hiji gitu. Sangka mungkaran. Jadi ibu terkena gelisah tuh ente ya. Ibu hanya mentoleransi fikih ijtihad yang berbeda, tapi tetap kita semua punya kewajiban
untuk mengajak umat ke ijtihad yang benar, ya. Dan ini tentu caranya tidak bisa langsung. Ini harus dibikin ya forum komunikasi guru Persis, curhata didinya, ya. Kebanyakan yang saya tahu beliau-beliau yang ngajar itu bermulanya dari akhlak, ya, budak kata jihula, ya. Yang kedua menjelaskannya pakai ilmu, jadi memang tembak langsung, ya. Ibu misalkan ngajar ini, kan nanti anak tanya, ibu kenapa nggak pakai Sayyidina? Dah saya mah di masjid pakai Sayyidina. Oh itu teh nggak ada dari nabinya, nggak ada dari sahabatnya, itu mah ijtihad ulama kesininya karena menilai nabi itu harus dihormati. Tapi kan yang nabi ajarkan, yang sahabat contohkan itu lebih baik, gitu ya jelas. Insya Allah, ya. Setahu saya nya memang hari ujung-ujungnya ada punya hidayah mah nabi kita tiasa maksa Abu Lahab Abu Thalib berbuat Islam, padahal teteh kurang rumah Abu Lahab teh kan yang hajatan nabi lahir teh hajat Abu Lahab teh mata sudah dipakai dalil kudu muludan tuh cenah Abu Lahab wae dikurangan siksana gara-gara menyediakan makan nabi, mencarikan ibu susunya. Abu Lahab nabi lahir teh oh kami nabi Abu Thalib kok mau ngurus sampai dewasa sampai menikah, artinya mereka dekat dengan nabi. Kok kalau nabi itu tidak bisa tidak, tapi minimal ada impact, ya, ada dampak. Jadi dengan pola dakwah yang dihikmah, hikmah itu kan jelas, bukan puas, jelas. Wa mau itu tilasana bahasanya santun, bukan provokatif. Menamat ke Sayyidina pinara wah pasti berontak gitu malah kagedang. Pokoknya kita ajarkan nggak pakai Sayyidina, kan nanti ada yang tanya, kita jelaskan begini. Jadi ada ijtihad yang murni seperti Nabi, sahabat, ada ulama itu yang berijtihad ini sebagai penghormatan, kan yang lebih bagus yang Nabi dan sahabat gitu kan. Dah arti mau pasti ngiri ka urang, kecuali anu taklid jika Abu Lahab jeung Abu Thalib gitu. Tapi kan artinya yang Abu Lahab Abu Thalib sanes. Cuma dalam konteks taklidnya sama sesali dipaksa, insya Allah ya banyak lah, akan ada banyak bersih dari sekolah. Bahkan posisi ibu strategis, ya, posisi ibu strategis. Abdi mah ngajar di Pasaran Persis, kubu paralelsisna. Ibu kan bukan di Pasaran Persis, itu strategis untuk mengajarkan dakwah kita ke yang lain termasuk ke orang Kristen, ya, itu strategis. Semoga tetap istiqomah bu. Yang menitaros aliran Persis gitu bu terkisi. Mangga kembali ke tubuh Persis 2 NU hiji kembali bongan gunarosna ka abdi ijtihad, tapi kan itu wilayah subhat. Subhat itu harus dijauhi. Jadi kita maksudnya di subhat. Mengapa kita ikut merayakan perayaan yang subhat? Ada banyak unsur-unsur haramnya. Nyai nyebutkeun ulah bid'atin dolar pinang ulah memang omongan. Soalnya kan bu di lembur mah lamun lain muludan raja bagi ngaji. Di lembur mah pangajian teh 2 kali we setahun teh. Muludan jeung raja bar aing ditemenangkeun ku Wahabi atuh iraha ngajina mangga nyeri hate kiai-kiai lembur. Kalem we. Pagedang teh. Jadi saya juga ke daerah-daerah terpencil doa teh mun teu muludan raja. Sanes abekeun muludan da cek macin lagi daripada cenah ngisi muludana TMI mending ti ustad. Ustad mah ngaji. Ka pelosok-pelosok di Ambon sami tak usah gugung kan apa ya cenah ngaji teh muludan jeung muludan cenah aku mah geus ieu bae da lain Persis ieu mun jadi Persis teu meunang muludan. Soalnya untuk itu iraha urang ngaji. Ya, sok we nantong ilmu muludan. Urang mah ngaji we kumaha ngajelaskeun sunnah Nabi, cinta Nabi teh kumaha. Tapi sahati mah di luar.
Ngalam di Bandung, omat saya tunggu muludan. Nggak ada kepentingannya. Ya. Saya di Wanang pusat, wah ini bulan mulutnya, bawa jam muludan. Kamu di SMA anu, ibu muludannya mau tidak usah lebat mau segede-gede amplop lagi mulai datang. Itu bagian amar ma'ruf nahi munkar kita di Bandung begitu. Yang di Ambon beda dari nah itu terserah ibu nih posisinya. Kalau di SMK ibu posisinya gimana, kalau bisa tegas menolak dan itu bisa jadi daya tarik yang lain untuk bertanya, diskusi mana. Kalau posisi ibu masih lemah, ikut dulu asal jangan terbawa maulidnya, bahkan kita bisa mewarnai maka itu mah ijtihad. Cuma dalam konteks Bandung saya nggak merasa butuh untuk ikut mauludan, justru ijtihad kita ya dalam konteks Bandung mah entau mengiluan justru jadi siganaru begitu Bu. Kayak bola konsultasinya di belakang layar. Sekarang belanya atur nuhun, aku walihada wa astagfirullah li wa lakum subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cara dari awal sampai akhir telah selesai. Sejak Allah kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya, semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ditutup saja dengan doa. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.